Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tentang teknologi layanan jaringan. Teknologi layanan jaringan, kupas tuntas soal latihan 4. Langsung saja kita bahas soalnya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan transmitter? Yang A, alat untuk memindahkan dan menyaring informasi. Yang B, cara untuk menghubungkan source dan destination. Yang C, alat penerima sinyal dari transmission system. Yang D, asal atau pengirim data. Yang D, tujuan pengiriman data. Di sini adalah transmitter. Jadi maksud dari transmitter atau fungsi dari transmitter itu adalah alat untuk memindahkan dan menyaring informasi. Jadi yang paling tepat ini adalah soal berikutnya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan transmisi sistem? Kalau tadi kan transmitternya, kalau di sini sistem transmisi atau transmission system. Yang A, alat untuk memindahkan dan menyaring informasi. Yang B, cara untuk menghubungkan source destination. Yang C, alat penerima sinyal dari transmisi sistem. Yang D, asal pengirim data. Yang E, tujuan pengiriman data. Di sini adalah maksud dari transmisi sistem itu adalah cara untuk menghubungkan. Nah, di sini ya adanya adalah kata-katanya cara untuk menghubungkan. Nah, di sini cara untuk menghubungkan source dan destination. Soal berikutnya nomor 3, berikut media pengiriman data kecuali. Nah, di sini kecuali ya, artinya bukan media untuk pengiriman data. A, twisted pair, ini menggunakan kabelnya ya. Kabel apa yang kita gunakan? Yang B, coaxial yang biasanya di televisi itu. Yang C, BNC. BNC ini biasanya CCTV, kabel CCTV yang digunakan. Yang D, fiber optik. Yang E, wireless. Karena di sini adalah mintanya media pengiriman data ya. Jadi twister pair itu benar, coaxialnya juga benar, fiber optik itu benar, wireless itu benar juga. Yang bukan pengiriman data adalah BNC. Soal berikutnya, luas dan lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi adalah yang A, bandwidth. Yang B, throughput. Yang C, bandwidth pada hosting. Yang D, bandwidth pada jaringan. Yang E, bus. Bus ini topologi ya, jadi pengecoh, jadi nggak nyambung dengan A, B, C, dan D. Di sini luas atau lebar cakupan frekuensi itu dinamakan bandwidth. Kalau bandwidth sebenarnya itu namanya throughput. Nah, jadi yang benar adalah A. Soal berikutnya nomor 5. Bandwidth yang ditentukan. Nah, di sini ditentukan. Jadi bandwidth yang ditentukan besarnya. Maksudnya itu 1 MB, 2 MB atau 500 KB itu namanya bandwidth yang ditentukan. Seberapa banyak kita mengupload atau mendownload? Nah, A, bandwidth. B, throughput. C, bandwidth pada hosting. D, bandwidth pada jaringan. Yang E, bandwidth. Yang E nya bus. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah bandwidth pada hosting. Jawaban yang paling tepat adalah C. Transfer rate atau jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya dalam detik, adalah A, bandwidth. B, throughput. C, bandwidth pada hosting. Yang D, bandwidth pada jaringan. Yang E, bus. Di sini ada transfer data, transfer jumlah data pada sebuah titik dalam jangka tertentu itu adalah bandwidth pada jaringan.
Soal berikutnya nomor 7, pengertian standar komunikasi. A. Kebijakan sebuah organisasi dalam mengatur sistem dan pembagian komunikasi yang ada dalam ruang lingkup organisasi. B. Himpunan kaidah yang mengatur proses komunikasi data. Yang C. Standar protokol jaringan komunikasi yang dibuat oleh ARPA. D. Paduan dari bagian yang satu sama lain saling bergantung. E. Protokol jaringan komunikasi ISO. Karena di sini mintanya standar komunikasi, jadi jawaban yang paling tepat adalah kebijakannya. Kebijakan sebuah organisasi dalam mengatur sistem dan pembagian ruang lingkup organisasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Soal berikutnya nomor 8, berikut fitur dari FileZilla. 1. Site Manager. B. Message Log. 3. File and Folder View. 4. Transfer Queue. Jelaskan fungsi Site Manager. Nah, B. A. Mengizinkan pengguna untuk membuat daftar situs file transfer protokol beserta data koneksinya. B. Mengelola file yang disaring pada file transfer protokol. Yang C. Menampilkan status real time setiap antrian atau transfer file yang aktif. Yang D. Menampilkan output konsol yang menunjukkan perintah yang dikirim oleh FileZilla dan respon yang diterima dari server. Yang E. Menyediakan tampilan grafis antarmuka untuk file transfer protokol. Fungsi Site Manager itu adalah mengizinkan pengguna untuk membuat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah mengizinkan pengguna untuk membuat daftar situs FTP-nya. Soal berikutnya nomor 9. Jelaskan fungsi dari File and Folder View. A. Mengizinkan pengguna untuk membuat daftar situs FTP beserta data koneksinya. Yang B. Mengelola file yang di-sharing pada FTP. Yang C. Menampilkan status real time setiap antrian atau transfer file yang aktif. Yang D. Menampilkan output konsol yang menunjukkan perintah yang dikirim oleh FileZilla dan respon yang diterima dari server. Yang E. Menyediakan tampilan grafis antarmuka untuk FTP. Di sini jawaban yang paling tepat adalah fungsi dari File and Folder View. Menampilkan folder maupun file itu adalah jawaban yang paling tepat. Menyediakan tampilan grafis antarmuka untuk FTP. Soal berikutnya nomor 10. Jelaskan fungsi dari transfer queue atau antrian transfer. A. Mengizinkan pengguna untuk membuat daftar situs FTP beserta data koneksinya. Yang B. Mengelola file yang di-sharing pada FTP. Yang C. Menampilkan status real time setiap antrian atau transfer file yang aktif. Yang D. Menampilkan output konsol yang menunjukkan perintah yang dikirim oleh FileZilla dan respon yang diterima dari server. Yang E. Menyediakan tampilan grafis antarmuka untuk FTP. Karena di sini mintanya transfer antrian, jadi adalah namanya antrian itu adalah menampilkan status real time antrian. Nah, kita garis bawahi atau kita kasih huruf tebal, menampilkan status real time setiap antrian atau transfer file yang aktif ini ya. Nah, kan enak kalau seperti ini. Kita harus paham soalnya baru kita mampu menjawab soalnya. Oke. Mungkin cukup itu saja pertemuan kita pada kali ini, yaitu pertemuan keempat. Akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya, sesi terakhir nanti ya, pertemuan kelima. Jadi yang keempat mungkin cukup sampai di sini saja. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.